Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok MBS 3 yang beranggotakan Dela Safitri dengan NPM 041, Monika Wijaya dengan NPM 055, Ari Prihatini dengan NPM 053, Maulina Afnisa Putri dengan NPM 056, Galur Nurani Esa Kinanti dengan NPM 059, dan terakhir Sepna Ardining Tias dengan NPM 062 yang akan menjelaskan artikel mengenai penerapan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bahasan dalam video ini akan menjelaskan terkait 1. Tujuan, 2. Pendahuluan, 3. Metode penelitian, 4. Hasil pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, tujuan. Tujuan dari penelitian artikel tersebut yaitu untuk mengetahui penerapan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Prabu Mulih yang ditinjau dari manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen guru, manajemen sarana dan prasarana. Selanjutnya yang kedua, pendahuluan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, manajemen berbasis sekolah merupakan suatu kajian yang banyak dibahas untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik. Sejak pemberlakuannya menyebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Menurut Kurniadin 2013, manajemen berbasis sekolah akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat yang tinggi baik dalam hal bantuan pemikiran maupun sumbangan dana. Manajemen berbasis sekolah dalam dunia pendidikan berfungsi untuk menciptakan suatu bentuk sekolah masa depan yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Penerapan manajemen berbasis sekolah di sekolah memerlukan kesiapan berbagai komponen dan perangkat pendidikan, baik secara internal maupun eksternal, yang dapat mendukung pelaksanaan penerapan manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Antara lain seperti gedung sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran, kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan, peserta didik, lingkungan sekolah, peran serta orang tua peserta didik, dukungan masyarakat, dan dunia usaha lainnya. Permasalahan utama mutu pendidikan saat ini adalah lebih bertumpu pada masalah kualitas lulusan yang dihasilkan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Berkaitan dengan itu, manajemen berbasis sekolah sangat penting diterapkan di lingkungan sekolah, karena dengan adanya manajemen berbasis sekolah yang baik, penerapannya akan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Di SMP Negeri 1 Prabu Mulih sudah menerapkan manajemen berbasis sekolah, namun tidak ditinjau dari aspek manajemen kurikulum dan manajemen sarana dan prasarana, yang perlu ditingkatkan lagi karena ada beberapa sarana yang tidak dipakai. Nah, yang ketiga yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Sumber data yaitu dari pertama, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, yang kedua, guru, dan yang ketiga, tenaga administrasi dan ketatausahaan. Data penelitian meliputi wawancara mendalam, dokumentasi, foto-foto, dan yang lainnya. Data yang dikumpulkan berupa 1. Manajemen kurikulum, 2. Manajemen sarana dan prasarana, dan yang ketiga manajemen peningkatan mutu guru, serta yang terakhir yaitu manajemen kesiswaan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data yang dilakukan bersifat induksi. Analisis data kualitatif harus dilakukan upaya lanjut, yaitu berdasarkan pada 3 pilar, yakni reduksi data, display atau penyajian data, serta pengambilan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian yaitu lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya adalah hasil penelitian.
Manajemen berbasis sekolah sudah diterapkan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Prabu Mulih yang ditinjau dari manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, serta manajemen peningkatan mutu guru. Ditinjau dari manajemen kurikulum, SMP Negeri 1 Prabu Mulih sudah menetapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, yaitu kurikulum 2013. Ditinjau dari manajemen kesiswaan, pada SMP tersebut secara terjadwal terdapat kegiatan upacara bendera, kegiatan senam pagi bagi seluruh warga sekolah, sarapan pagi bersama pada hari Jumat sekaligus melakukan kegiatan kebersihan lingkungan sekolah, kegiatan Sabtu religi di mana kegiatan ini difokuskan kepada kemampuan peserta didik yaitu membaca ayat pendek, ayat suci Al-Quran, tausiah, dan doa bersama. Ditinjau dari manajemen sarana dan prasarana, SMP Negeri 1 Prabu Mulih menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Selain itu, dana juga bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabu Mulih dengan cara mengajukan proposal terlebih dahulu. Kemudian, SMP Negeri 1 Prabu Mulih juga melibatkan para orang tua peserta didik dan para alumni maupun pihak instansi swasta seperti perusahaan minyak negara yang ada di Kota Prabu Mulih untuk membantu menyediakan kebutuhan sarana prasarana yang ada di sekolah. Dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk melengkapi sarana prasarana yang ada, misalnya menambah peralatan kesenian dan menambah jumlah perangkat komputer untuk kegiatan pembelajaran secara bertahap. Ditinjau dari manajemen peningkatan mutu guru dari tahun 2017 hingga tahun 2018, terdapat adanya penambahan jumlah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Di samping itu juga, untuk meningkatkan kinerja para pendidik, SMP Negeri 1 Prabu Mulih mengupayakan melengkapi sarana yang ada sebagai penunjang pembelajaran agar para pendidik dapat melaksanakan proses pembelajarannya dengan baik. Yang selanjutnya, berdasarkan hasil temuan penelitian, dokumentasi yang dapat dihimpun dalam penelitian tersebut itu berupa: 1. Ada dokumentasi foto penelitian yang berkaitan dengan wawancara guru. Yang kedua, ada dokumentasi foto sarana prasarana di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Yang ketiga, ada dokumentasi foto struktur organisasi. Dan yang terakhir, ada dokumentasi foto kegiatan guru dalam mengajar. Baik, bagian terakhir adalah kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Prabu Mulih sudah baik yang ditinjau dari yang pertama, manajemen kurikulum di mana hasil yang dicapai kurikulum yang disusun dan direncanakan maupun diperbarui dilakukan setiap tahun pelajaran. Yang kedua, manajemen sarana dan prasarana di mana hasil yang dicapai dengan cara menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Selain memperoleh bantuan berupa sarana yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabu Mulih dengan cara mengajukan proposal terlebih dahulu. Yang ketiga, manajemen peningkatan mutu guru di mana ada penambahan jumlah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik setiap tahunnya. Di samping itu juga, untuk meningkatkan kinerja para pendidik, SMP Negeri 1 Prabu Mulih mengupayakan melengkapi sarana yang ada dengan menunjang pembelajaran agar pendidik dapat melaksanakan proses pembelajarannya dengan baik. Dan yang keempat, kurikulum kesiswaan di mana kegiatan yang dilakukan di SMP Negeri 1 Prabu Mulih secara terjadwal seperti kegiatan upacara bendera, kegiatan senam pagi bagi seluruh warga sekolah, sarapan pagi bersama pada hari Jumat sekaligus melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan sekolah. Demikian presentasi yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.